Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan al-hikmah, semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan limpahan barokah serta rahmatullah dari dunia hingga yaumil akhir, sampai kita di alam akhirat, sampai kita berjumpa dengan Allah dan Rasulnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kemuliaan dan keutamaan zikir al-hikmah ayat yang pertama. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Azimu ya Rabbal Alamin. Di beberapa hadis yang saya jumpai dalam riwayat Ibnu Majah, Al-Hakim, dan Tirmizi, bahwa disebutkan apabila kita mempunyai masalah, di dalam riwayat hadis itu menerangkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mendapatkan masalah di dalam perjuangan beliau dan di dalam segi kehidupan sekalipun, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu membaca Ya Hayyu Ya Qayyum. Di dalam hadis, di beberapa hadis mengatakan bahwa di beberapa surat Al-Quran terkandung Ismul A'zam yang apabila kita membacanya dalam berdoa, insya Allah doa kita akan cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 surat yang mengandung Ismul A'zam, yang mengandung keutamaan, yaitu adalah Quran surah Al-Baqarah, Quran surah Al-Imran, dan Quran surah Toha. Ismul A'zam ini terkandung di dalam ketiga surat ini, yaitu tadi Ya Hayyu Ya Qayyum atau Al-Hayyu Al-Qayyum. Nah, di dalam Al-Hikmah, di wiridan yang pertama Ismul A'zam, kedua Ismul A'zam ini terkandung di dalam wiridan itu, Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Azimu Ya Rabbal Alamin. Maka ayat 1 di Al-Hikmah termasuk ayat inti atau ayat pamungkas yang apabila diwiridkan atau dizikirkan secara istiqomah, insya Allah akan mendapatkan pemanfaatan dari ayat wiridan ini. Ya Hayyu Ya Qayyum apabila kita istiqomahkan sebagaimana telah diterangkan di dalam hadis, istiqomah itu lebih utama daripada karomah. Maka saya berpesan kepada ikhwan-ikhwan al-hikmah, mukminin mukminat, wal muslimin wal muslimat, untuk selalu mendawamkan secara istiqomah, baik sesuai tuntunan bagaimana cara tuntunan wiridan al-hikmah, maupun dibaca secara rutin setiap ba'da sholat wajib atau sholat maktubah, boleh dibaca 13 kali minimal atau 33 kali. Yang penting dilakukan secara istiqomah, bukan hanya dilakukan pada saat kita menghadapi masalah saja. Insya Allah masalah-masalah itu akan menjadi ringan apabila kita jumpai karena keistiqomahan kita mewiridkan Ya Hayyu Ya Qayyumu Ya Azimu Ya Rabbal Alamin. Ikhwan, saudaraku semuanya, Ya Hayyu Ya Qayyum itu pun ada riwayatnya, bahwa di dalam riwayat diceritakan bahwa pada saat Rasulullah mengutus sahabat untuk menagih pajak di daerah Al-Maghrib, sahabat ini berkata, "Ya Rasul, daerah sana
kalau dalam bahasa kita sekarang banyak premannya, atau daerah sana orang-orang yang terkenal keras dan zolim. Bagaimana kalau seandainya nanti saya dizolimi oleh orang-orang di sana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, kau bacalah ya Allah ya Hayyu ya Qayyumu ya Azimu ya Rabbal Alamin, insya Allah engkau akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkah, karena karamah, karena kemustajaban Ismul A'zam yang terkandung di dalamnya. Saudaraku ikhwan, di dalam tuntunan Al-Hikmah ya Allah ya Hayyu ya Qayyumu ya Azimu ya Rabbal Alamin berfungsi sebagai penutup atau pengunci, atau boleh dikatakan setelah saya pahami, saya pelajari ya Allah ya Hayyu ya Qayyumu ya Azimu ya Rabbal Alamin ini bisa dipakai dalam segala keadaan. Apakah kita akan membantu orang yang kesulitan atau kesurupan atau kerasukan? Boleh juga ketika kita akan mendoakan air sebagai obat, kita bacakan doa permohonan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah ya Abdul Jabbar. Bacakan ya Allah ya Hayyu ya Qayyumu ya Azimu ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyumu ya Azimu ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyumu ya Azimu ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Abdul Jabbar. Ya Allah, aku mohon dengan berkahnya Ismul A'zam yang terkandung di dalam ayat ini, semoga diberikan kesembuhan kepada orang yang akan meminum air ini. Ya Allah ya Abdul Jabbar, kedutkan perut, tiupkan kepada air yang akan kita jadikan sebagai media. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyumu ya Azimu ya Rabbal Alamin, sebagaimana telah diterangkan dalam riwayat tadi dan juga di dalam beberapa hadis, ada dua Ismul A'zam yang terkandung di Al-Baqarah, Ali Imran, dan Toha. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyumu ya Azimu ya Rabbal Alamin ini adalah nama Allah yang mulia, yang maha berdiri, yang maha hidup. Berdiri karena Allah, dihidupkan karena Allah. Maka tolak belakangnya adalah diberdirikan karena izin dan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita tidak sadar diri, maka Allah pun bisa membuat kita tidak bisa berdiri, tidak bisa mandiri, tidak bisa mempunyai kehasilan maksud dari apa-apa yang menjadi tujuan kita. Makna berdiri di sini bisa dalam kemampuan, dalam kesehatan, dan segala hal. Makna hidup, apabila Allah mampu untuk menghidupkan kita, maka Allah mampu pula untuk mematikan kita, menghidupkan dari segala sisi, baik rezeki, kemakmuran, dan segalanya. Maka Allah pun bisa mematikan kita dalam segala sisi, dalam segala segi. Maka saya mengajak dalam kesempatan ini, istiqomahkan dan pahami. Semoga Allah selalu memberikan kita kemampuan diberdirikan di muka bumi ini sebagai khalifah fil ard, atau pemimpin di dunia, pemimpin di dalam kehidupan kita, dan kita diberikan kehidupan yang manfaat dunia dan akhirat. Kemanfaatan dari dunia bisa membantu orang lain, kemanfaatan kita di dunia diberikan ilmu yang bermanfaat hingga kita nanti diberikan kehidupan yang juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam akhirat. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.